Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siswa-siswi kelas 12 APHP yang sudah bergabung dan sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pada hari ini kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum diizinkan untuk tatap muka, jadi kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Dan buat kalian semuanya, walaupun pembelajaran tetap dilaksanakan dengan menggunakan daring, kalian juga harus menjaga kesehatan kalian serta kalian mematuhi protokol kesehatan supaya nanti kedepannya kita semua diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Nah, untuk materi pada hari ini nanti kita akan membahas tentang pengujian dan evaluasi produk. Adapun tujuan pembelajaran dari pengujian dan pengevaluasian produk adalah memahami hakikat pengujian produk, mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk, memahami standarisasi dan sertifikasi produk, serta memahami proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu. Jadi diharapkan ketika nanti kalian sudah mempelajari materi yang Ibu berikan, kalian dapat memahami dari tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian kita langsung saja ya, kita bahas yang pertama, pengujian produk. Nah, nanti pada pengujian produk ini akan kita bahas yaitu ada 5 pokok bahasan ya. Yang pertama itu hakikat pengujian produk, yang kedua tujuan pengujian produk, yang ketiga penggunaan pengujian produk, yang keempat pihak yang berperan dalam pengujian produk, dan yang kelima adalah persyaratan pengujian produk. Jadi nanti pada pengujian produk itu nanti kita akan mempelajari 5 pokok bahasannya. Kita bahas yang pertama tentang hakikat pengujian produk. Nah, untuk hakikat pengujian produk ini nanti akan dijelaskan tentang pengujian dari produk tersebut. Pengertiannya adalah pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran sebelum produk tersebut itu dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Nah, untuk pengujian produk itu dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Ya, jadi proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk itu yang disebut dengan pengujian produk. Ya, jadi pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya tujuan pengujian produk.
Pengujian produk itu dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain yang pertama, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak suatu produk. Kemudian tujuan yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. Kemudian tujuan yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Tujuan yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan menggunakan penggunaan akhir. Kemudian tujuan yang kelima, sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Tujuan yang keenam, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Ya, kemudian tujuan yang ketujuh itu sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang kedelapan, membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk, dan yang terakhir adalah tujuannya membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi maksudnya. Untuk selanjutnya adalah kegunaan pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Ya. Jadi nanti akan kita bahas kegunaan dari pengujian produk itu apa saja. Kegunaan dari pengujian produk yang pertama itu yang pertama adalah meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Dan yang ketiga, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Kemudian yang kelima, dapat membantu kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Dan yang keenam, kegunaan yang keenam, memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Kita lanjutkan lagi dengan pihak yang berperan dalam pengujian produk. Pengujian produk itu terkait erat dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk. Pihak yang berperan dalam pengujian produk yang pertama adalah pemerintah. Ya. Kemudian peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Kemudian pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu Standar Nasional Indonesia. Pihak yang kedua yang berperan dalam pengujian produk adalah perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk adalah menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri, produsen,
dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif atau standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri, ataupun standar wajib, ya, standar produk yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. Pihak yang ketiga itu adalah organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen. Selanjutnya, persyaratan pengujian produk. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk benar-benar akurat dan dapat diterapkan. Adapun persyaratannya yaitu adalah yang pertama, pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar, sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama. Nah, adapun hal-halnya sebagai berikut. Yang pertama, produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan pengkodean. Kemudian, kuesioner yang diajukan harus sama. Kemudian rencana sampling yang sama dan metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. Kemudian persyaratan yang kedua adalah data normatif. Data normatif, ya, pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya itu untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Syarat yang ketiga itu ada perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang sama pula. Persyaratan yang keempat itu adalah uji lingkungan nyata. Uji lingkungan nyata adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat. Nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Persyaratan yang kelima, populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. Persyaratan yang keenam adalah variabel kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Misalkan, aspek produk apa yang benar-benar penting bagi konsumen, ya, dan apa variabel kritis yang menentukan kepuasan konsumen terhadap produk. Variabel kritis ini harus diidentifikasi untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat.
Kemudian persyaratan yang terakhir itu yang ketujuh, tindakan konservatif. Rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Bila produsen telah yakin memiliki produk yang lebih baik, usahakan untuk memasarkan ke wilayah pemasaran yang terbatas selama periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk melihat siklus pembelian produk berulang. Selanjutnya, didistribusikan produk ke semua pangsa pasar. Semakin kecil pangsa pasar, akan semakin besar pula resiko yang bisa diambil dengan formulasi baru tersebut. Semakin besar pangsa pasar, semakin bisa mempertahankan keadaan dalam memperkenalkan formulasi baru. Untuk materi pengujian dan evaluasi produk, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Bisa kalian pelajari dan bisa kalian pahami. Kemudian jangan lupa dicatat atau dirangkum pada pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan di video. Kemudian nanti untuk minggu depannya kalian jangan lupa untuk mengikuti video pembelajaran pengujian dan evaluasi produk pada part yang kedua. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, jika kalian tidak bisa atau kurang paham, kalian bisa bertanya dengan cara menuliskan di kolom komentar. Serta buat kalian semua kelas 12 APHP, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pada kata-kata pada saat menjelaskan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.